Shalom, selamat pagi, damai sejahtera bagi kita semua. Sungguh sangat bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kebaktian. Untuk anak-anak didik kami yang ada di rumah, mari persiapkan hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, yang begitu baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, memuji dan memuliakan namamu. Biarlah di dalam segala kerendahan hati, di dalam segala kerinduan, kami datang kepada Tuhan. Berkatilah kami yang akan bernyanyi, bahkan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah juga Tuhan pertolongan-Mu nyata bagi hidup kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Inilah yang menjadi seruan dan doa kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak ibu yang kasih, kita angkat lagu pujian Tuhan adalah Gembalaku. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ibu akan membaca di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Anak-anak ibu boleh ikuti dari rumah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kepadamu kukatakan, bangunlah,
tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini belum pernah kita lihat." Anak-anak ibu yang kekasih, yang menjadi tema dari firman Tuhan hari ini adalah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan ketika Yesus ada di dunia bersama dengan murid-muridnya dan bersama dengan orang-orang yang hidup sezamannya. Salah satu mujizat itu adalah Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ketika Yesus sedang mengajar, banyak orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus. Berbondong-bondong, begitu banyak orang-orang yang ingin mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dengan begitu banyaknya orang, maka kesulitan untuk membawa orang yang sakit kepada Yesus. Orang lumpuh ini digotong oleh 4 orang temannya. Mereka kesulitan membawa temannya itu kepada Yesus, sehingga mereka membuka atap dan menurunkan temannya yang lumpuh itu dari atap hingga di hadapan Yesus. Boleh kita melihat bagaimana usaha teman-temannya? Dan ketika orang lumpuh itu sampai di hadapan Yesus, Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus mengatakan hal itu, maka ahli Taurat berkata, "Siapakah dia ini? Ia menghujat Allah. Ia menghujat Allah. Hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa manusia." Yesus tahu apa yang dipikiran oleh ahli Taurat itu. Yesus berkata, "Mana lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni daripada berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Yesus memberikan kesembuhan bagi pemuda itu. Yesus berkata, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kita bisa melihat bagaimana pemuda itu bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ia bangkit, ia berdiri, dan ia bisa berjalan. Dan mujizat itu dilihat oleh ahli Taurat dan orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka memuliakan Allah dan berkata, "Hal ini belum pernah kita lihat." Luar biasa Tuhan Yesus. Mereka mengangkat tilam dan keluar, dilihat oleh orang-orang banyak. Anak-anak ibu yang kekasih, apa yang mau diajarkan firman Tuhan bagi kita pada saat ini? Yang pertama, sebagai anak-anak Allah yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus penuh dengan mujizat. Tuhan Yesus sanggup melakukan keajaiban. Apapun yang kita alami saat ini, perkara-perkara yang kita hadapi saat ini, baik itu perkara yang besar, yang mungkin bagi kita itu adalah perkara besar, tetapi bagi Tuhan itu adalah perkara yang kecil. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita tetap belajar percaya Tuhan Yesus penuh dengan mujizat. Yang kedua, yang mau dikatakan bagi kita adalah bahwa orang yang lumpuh itu adalah orang yang beruntung, anak-anak ibu. Ia memiliki 4 teman yang baik, yang setia, yang membawa orang lumpuh itu kepada Yesus.
Mereka berusaha, mereka gigih, harus memanjat ke atap, membuka atap itu dan menurunkan temannya yang lumpuh itu di hadapan Yesus. Mereka berusaha untuk membawa temannya yang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus sehingga beroleh kesembuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diajarkan kebenaran firman Tuhan, kita juga bisa membawa orang-orang kepada Yesus. Mungkin saja cara kita membawa orang-orang kepada Yesus tidak harus seperti di dalam Alkitab ini, membawa orang yang sakit dengan cara menggotong. Tidak. Lalu bagaimana cara kita? Bagaimana cara anak-anak ibu? Kita boleh mengajak teman kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo, mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita kebaktian. Mari kita baca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita doakan teman-teman kita. Itu adalah cara yang bisa anak-anak ibu lakukan, yang bisa kita lakukan untuk membawa orang kepada Yesus. Pada poin yang ketiga yang mau diajarkan kepada kita adalah, sering sekali kita tidak menyadari apa sebenarnya yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita membutuhkan kesembuhan secara jasmani, seperti orang lumpuh yang tadi. Setelah ia sampai di hadapan Yesus, orang mungkin langsung berpikir dia akan disembuhkan. Atau yang orang lumpuh itu mungkin berpikir, aku harus langsung disembuhkan. Ternyata tidak, anak-anak ibu. Tetapi Yesus terlebih dahulu memberikan pengampunan. Pengampunan. Dan kita juga harus paham bahwa orang lumpuh itu tadi bisa disembuhkan karena ia percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dia dari kelumpuhannya. Kita juga sebagai manusia, yang kita butuhkan, yang terutama dalam kehidupan kita adalah pengampunan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, anak-anak ibu. Tetapi apakah kita sudah yakin telah menerima pengampunan itu dari Tuhan Yesus? Apakah kita sudah benar-benar menjadi anak Tuhan Yesus yang telah percaya bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menghapus dosa manusia, untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita? Ketika kita mengimani hal itu, kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan menerima perkara-perkara yang besar, mujizat yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, anak-anak ibu yang kekasih, jangan pernah kita takut. Kita harus tetap belajar mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Apapun yang kita alami pada saat ini, mari kita tetap belajar menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita tetap berjuang untuk menjadi anak-anak yang taat, yang rindu untuk mendengar firman Tuhan. Karena lewat kebenaran firman Tuhanlah kita bisa mengenal siapa Yesus sebenarnya. Sehingga kita tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mereka menguasai firman, mereka belajar firman, tapi mereka tidak mengenal siapa Yesus. Tentunya kita mengenal siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang menolong kita. Ayat hafalan kita pada hari ini, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama yang tertulis di dalam Yeremia pasal 30 ayat 17a. Inilah yang menjadi ayat hafalan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, anak-anak ibu. Sebab aku akan mendatangkan
kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita amini firman Tuhan, kita akan beroleh kesembuhan. Tuhan akan senantiasa beserta kita dan menyembuhkan setiap masalah yang kita hadapi lewat pergumulan kehidupan, lewat sakit penyakit. Kita imani firman Tuhan, Tuhan akan mengobati luka-luka kita. Amin. Mari anak-anak ibu, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, untuk kesempatan yang boleh Engkau sediakan bagi kehidupan kami, boleh belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau penuh dengan mukjizat. Engkau begitu mengasihi kami umat-Mu yang berdosa. Biarlah kami lebih lagi untuk selalu taat dan mau belajar kebenaran firman-Mu, dan kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak didik kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini, agar kiranya Engkau yang menolong, supaya Engkau sendiri yang memateraikan firman-Mu di dalam setiap hati anak-anak didik kami, dan Engkau juga yang memampukan mereka di dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Angkatlah setiap kekhawatiran dalam hidup kami, tetapi kami akan merasa tenang, merasa damai bersama dengan Tuhan Yesus di dalam menjalani kehidupan kami. Kami mau imani ya Tuhan, Engkau adalah tabib yang luar biasa. Ketika Engkau dapati kami di dalam setiap dosa, bahkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami yakini dan percaya Engkau datang untuk memberikan kesembuhan bagi kami. Bapa yang baik, kami akan melanjutkan setiap aktivitas hidup kami hari ini. Kiranya Engkaulah yang menolong kami, yang memberikan kami damai sejahtera. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.